Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berbagi, membahas salah satu materi pada mata kuliah tren isu manajemen pendidikan, yaitu manajemen perubahan. Nah, jadi manajemen perubahan ini merupakan suatu strategi penting dalam pengelolaan transformasi organisasi. Nah, perubahan organisasi kalau kita lihat itu dapat berasal dari beberapa faktor, seperti perubahan dalam lingkungan eksternal, kemudian perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah, atau bahkan perubahan dalam tuntutan pasar. Nah, organisasi itu harus mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan tersebut, bahkan mengelolanya agar dapat menjadi keunggulan dari organisasi tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini menurut kami bahwa manajemen perubahan menjadi sangat penting sebagai salah satu aspek yang harus dipahami oleh organisasi agar peluang-peluang perubahan-perubahan dari sebuah organisasi harus bisa diatur menjadi sebuah peluang yang berharga. Nah, untuk itu kita harus memahami sendiri apa itu manajemen perubahan. Nah, istilah manajemen perubahan secara parsial terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan perubahan. Nah, secara terminologi, manajemen diartikan oleh beberapa ahli, di antaranya Rowe and Byers, yang mengatakan bahwa manajemen adalah bentuk kerjasama dalam melaksanakan suatu aktivitas melalui pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai sumber seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, kata perubahan sendiri itu memiliki dasar kata ubah. Nah, yang berarti menjadi lain atau berganti. Nah, jadi kata ubah ini berimbuhan menjadi berubah atau perubahan. Maka arti dari perubahan sendiri menjadi hal perubahan keadaan atau hal yang berubah ataupun peralihan dan juga pertukaran. Maka perubahan ini memberi arti bahwa bergesernya atau bergantinya suatu kondisi ke kondisi lainnya, atau hadirnya upaya baru ke arah yang lebih baik. Nah, maka berdasarkan dari pengertian-pengertian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam memberdayakan seluruh pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dan proses perubahan tersebut. Nah, manajemen perubahan juga dapat kita artikan sebagai suatu proses yang sistematis dan dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan dengan memberdayakan sumber daya
organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen perubahan adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi ke kondisi yang sebelumnya menjadi keadaan kondisi setelahnya dengan harapan kondisi setelahnya lebih baik. Nah, macam-macam perubahan sendiri itu menurut Grandi terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah smooth incremental change atau perubahan mengacu pada perubahan yang perlahan-lahan dan terencana. Kemudian ada bumpy incremental change, yaitu perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus. Dan ada juga discontinuous change, merupakan perubahan yang dilakukan secara cepat dan drastis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sendiri itu ada banyak hal. Yang pertama dari faktor internal. Faktor internal sendiri itu mempengaruhi perubahan dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama strategi organisasi, ada juga budaya organisasi, kemudian struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja organisasi. Nah, itu merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi perubahan yang terjadi pada organisasi. Jadi strategi itu sendiri menjadi salah satu aspek, karena strategi itu menjadi salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh organisasi. Jadi dengan strategi atau perencanaan, organisasi pasti memerlukan perubahan dalam strukturnya untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut. Begitu juga kinerja organisasi. Jadi organisasi sendiri untuk mencapai tujuannya pasti sering melakukan perombakan-perombakan untuk perombakan karyawan, sehingga atau mungkin juga terjadi perubahan kinerja yang sebelumnya kurang menjadi meningkat, atau sebelumnya lebih meningkat menjadi berkurang, sehingga dari aspek-aspek tersebut bisa dilakukan perubahan, bisa terjadi perubahan dalam organisasi. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan perubahan dalam organisasi sendiri ada beberapa hal, dari teknologi, kemudian regulasi, faktor ekonomi. Nah, faktor teknologi sendiri seperti yang kita lihat sekarang, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Nah, sehingga mau tidak mau organisasi harus menjaman, ya, mengikuti perubahan teknologi tersebut agar tidak tergerus dengan arus globalisasi. Nah, regulasi juga sering menjadi hal yang mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan. Maka jika regulasi baru misalkan ditetapkan atau ada undang-undang dari pemerintah ataupun regulasi yang lain, maka organisasi mungkin perlu melakukan perubahan dalam praktek bisnisnya atau dalam melaksanakan strategi-strateginya. Nah, pasti tadi faktor-faktor tersebut menjadi aspek yang penting dalam terjadinya perubahan dalam organisasi. Dan sebagai manajer, nah, kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut, dari aspek internal, faktor internal ataupun faktor eksternal, sehingga perubahan yang terjadi pada organisasi
itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan dari organisasi kita sendiri. Oke, mungkin itu sedikit dari kami. Jika masih banyak kekurangan, saya kira mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.